Halo Mario, apa Hai kabar? Bu, aku baik. Iya, Mario adalah student dari SMA Wardaya yang dapat Oxford University. Mmm, Well, it's so amazing and incredible, like nggak semua ya anak yang bisa, ini kayak 1/1 juta kali ya, yang dia bisa dapat Oxford ya. Jadi benar-benar luar biasa Mario. How do you feel? Gimana eee, ceritanya? ya I feel excited, aku I feel excited to be able to go to Oxford apalagi sama, beasiswa Garuda and ya itu aja. Deg-degan dong ya pasti ya, Iya menjelang, pastinya. saat-saat penerimaan offer mau dikasih, pengumuman dan sebagainya gitu. Itu kamu nunggu berapa lama itu kamu dapat Oh, pengumuman Oxford? dari kapan? Ceritain dari awal kamu daftar ya? Oke, Heeh, mhm. itu daftar mulai, if I'm not mistaken sekitar Desember gitu, itu baru akhir masukin ya, itu UCAS. I forgot the deadline itu kapan ya? Tapi kayaknya kita awal-awal September itu udah mulai Iya, ribetin udah mulai ribet-ribet Oxford, kalau bikin-bikin nggak kan? salah Oktober tanggal 15 itu Oh, deadline iya kan. iya, Nah, Oktober ya? Iya, yes yes yes. Oktober, Oktober itu deadline, itu baru mhm. masukin ke UCAS if I'm not mistaken, terus Desember baru, diambil tes MAT. Oh, oke, ada Nah, tesnya berarti ya? iya ada tesnya. Dari Mhm. Oxford ada tes, MAT yang assess your mathematical, ya thinking lah. Kata orang itu tes susah banget, Ya, bener nggak? itu susah banget bener, my score was, if I'm not mistaken tuh 70 dari 100. Oh, Iya. oke. Yang average-nya kalau nggak salah sekitar, yang average yang kena accept di Oxford ya itu, kalau nggak salah 76 out of 100 ya jadi 76, iya, oke. jadi aku masih termasuk below average in terms of my MAT score. Oh, oke. Tesnya susah banget, preparation-nya itu kira-kira aku 2 bulan kerjain past paper mulu gitu, dan itu I still managed to get ya 70 out of 100, which is enough. Heeh, Ya akhirnya I got accepted, right? Then after that abis MAT, mhm, itu, you just wait dari mereka, dipanggil interview atau enggak. Either you get accepted or you don't gitu. oke oke. Kalau misalnya dapat interview, for my major specifically, aku kan Major kamu apa? ah, Mhm, Mathematics and Computer Science. oke, itu Um, susah dua-duanya. my Mhm, major itu so it requires kan satu mathematics, satu computer science. Itu heeh. interview dua-duanya beda. Oh, oke. Ya ada Jadi 2 kali interview ya? iya 2 kali Mhm, interview plus satu lagi interview dari college yang berbeda. My college is, Corpus Christi kan, but oke, I got, another interview, I forgot from which college, but it was from a different college dari heeh, Corpus Christi gitu. oke. And so in total ada 3 interview that you have to go through, kira-kira one interview lasts for an hour. Nah Lama, oke. iya, and, in the interview itu cuman they don't ask you about, what your passions are or like the usual interview questions, Oxford beda, which, they instead ask, about math questions. Oke, Specifically yang, for my first interview aku bilang aja, it was, 2 math questions, mhm, terus satu, kayak ada part A, B, C, D-nya gitu, terus yang mhm. mereka assess itu how you think through these questions. Oh, Itu, for example, thinking-nya ini dia, lewatnya kemana, terus the questions are incredibly hard, susah oke banget. Mereka nggak expect kamu bisa solve langsung gitu. oke Tapi yang mereka lakuin itu mereka see how you go through it. oke oke, Jadi prosesnya ya? prosesnya, Iya, pemikirannya gimana, pemikirannya gimana? Mhm, and how you ya well, mereka juga kasih hint segala macam, itu mereka pasti kasih hint itu quite often. mhm. Kalau nggak salah aku throughout the interview aku dipaparin mulu gitu sama Oke mereka. oke Tapi, yang mereka pentingin itu how you think, how you use these hints, oke. gimana pakai ini biar to solve the questions gitu. Itu matematika ya? Iya, only math. Kalau computer science-nya itu dia interview kamu seperti apa? Oh, sama, it's only math questions, Math juga? tapi Oke. lebih towards logic. Oh, oke. Yeah, I got, one of my interviews was about how to you have kayak a certain amount of, Mhm, circles. heeh, How do you pack them mhm. in
a bigger circle Mhm. gitu. What's the smallest biggest circle that you can pack them into? It's about packing. Tapi pokok intinya itu semuanya kalau tentang komsa itu logic. Logic ya? Ya, Oke. lebih towards logic daripada math gitu. Kalau yang satu terakhir itu interviewnya? In the last one itu from a different college, itu Aha. juga math. Oke, Ya, math juga? math juga. Oke. So jadi Ini karena kamu jurusannya milihnya math, jadi ditanyanya mengenai math test juga uh, atau yang um, lain? yeah. Mhm. For people who yang apply-nya math doang, for Heeh. example mathematics, Mhm. mereka cuman interviewnya mathematics doang. Tapi dari Oke. 2 colleges kalau nggak salah. Oke. Kalau misal computer science ya computer science doang interviewnya. Kalau misalkan physics, interviewnya juga physics. Kalau misalnya arts, itu juga interview tentang arts gitu. Tapi for mathematics itu lebih orientnya towards the questions. Kalau nggak Oke. salah, I think the others itu lebih ke kalau misalnya English gitu. Itu mereka nanya tentang, let's go through this. Mereka ada kayak essay gitu kalau nggak salah Mhm atau teks mhm gitu. Terus mhm. how do you feel about this text gitu atau ya pokoknya anything to do with the text. They don't Oke. ask you about your academics, Oke. your passions, what your weakness and strengths are. Strength, Kayak the oke. usual interview questions out of Itu the nggak ada? window. Ya, Iya, sama sekali nggak ada sama ya? sekali nggak ada. Jadi to the Langsung point assess, langsung ya. assess ya? Mhm. Wow, oke teman-teman kalau mau ngambil Oxford berarti be ready dengan ya tes seperti itu ya. Iya, nggak ada tuh yang model-model kayak pertanyaan ya yang exploring individual Mhm. motivation dan sebagainya gitu ya. Mhm. Oke. Tapi Mario inget nggak waktu kamu daftar pertama itu berarti kan pertama masuk ke UCAS juga tetap ya? Mhm mhm. Oke, cuman hanya boleh pilih Cambridge atau Oxford harus pilih Ah, salah satu ya? yes. Heeh. Oke. Itu ada kesulitan nggak untuk UCAS-nya? Atau ada sesuatu yang mesti kamu pay attention, fokus atau concern terhadap UCAS-nya? My main issue with UCAS itu, bukan cuman sih, ada essay. Oh, oke. Uh, Esainya banyak? Essay-nya berapa ya, 3 kalau nggak salah, if I'm not mistaken, it's Iya, a bit of a blur. Tapi, essay-nya lumayan banyak lah oke. tapi dibanding misalkan, the US, Heeh, applying to the US versus the UK itu jauh lebih dikit. UK malahan punya maximum characters. oke. Kalau US punya minimum kalau nggak salah, Iya. minimum characters kalau nggak salah. Mhm. So applying to the UK, essay-nya lumayan sulit karena how do you express yourself in few words? Oh, Itu jadi main issue-nya karena mereka punya character limit yang aku kan iya. kalau misalkan type essay itu kan sering blabber itu banyak gitu. Oke. Dan berarti harus bikin sesingkat mungkin dengan semua hal harus masuk di dalamnya gitu Mhm ya? mhm. Oke. Try to make it as compact gitu. Heeh. Eee, jadi, I guess my problem itu Mhm. sama UCAS, my main issue Heeh. itu cuman buat esainya sebenarnya. Oh, oke. For the others itu masih lumayan, well, main thing about UCAS itu mereka pakainya international standards gitu. Oke. Nggak ada pakai ijazah, ijazah SMA atau, yang pokoknya dari Indo. Mereka pakainya either A-levels Mhm. or, eee, what was it? IB kalau nggak IB, salah. iya, Iya, IB International Baccalaureate, or International, Curriculum ya? mhm mhm. Mhm. Or, tergantung sama university-nya kalau nggak salah. Itu mereka ada a list of scores that you can pick. Oke. I picked, A-levels kan. Iya, Aku masukinnya A-level. as you know, teman-teman di sini, harus ingat bahwa Mario dapat 5. True? This is true. 5 A star untuk 5 subjek di A-level. Itu lumayan cukup ini loh ya. Kita flashback dikit ya, Mhm. ketika kamu dapetin 5. Aku kaget pas kamu bilang, AS level kamu berapa? Uh, Maksudnya berapa subjek? 5. Oh 5 5 still ya. subjects. Terus aku sempat nanya ya, "Kau untuk A-levelnya akan ambil berapa?" Gitu kan. Iya. And then you said 5. Aku kayak, wow, kayaknya ini belum pernah denger ada yang dapat 5. Aku pernah denger sih dulu, kayak bukan dulu ya, kira-kira 1 tahun yang lalu tuh bukan orang Indonesia, Mmm. tapi orang luar tuh kayak outstanding sekali gitu. And aku pengen tahu, how do you manage this 5 subject in A-level and got semuanya A star? Ya kan? How? From my 5 subjects, Heeh. yang subjects aku udah
paling bisa lah quote unquote. Yang Heeh. I'm most prepared with itu udah mathematics Iya, and further further mathematics. mathematics. Oke, further mathematics. Because I already started. Sebenarnya dari kelas 10 aku udah belajar mathematics. Oke. So aku udah istilahnya ahead lah. Heeh. Kalau misalkan udah mulai belajar A levels dari kelas 11, Mhm. I don't think I would be able to get enough time untuk what I have right now gitu, what I've achieved. Terus the main subjects I had the most issue with itu uh, these three, the others, which is satu biology, Mhm. chemistry, sama physics. Mmm. These three itu menurut aku susah banget, apalagi untuk manage nilainya yang konsisten ya. Mhm mhm. Karena ya, well, biology and chemistry itu lebih towards bukan lebih towards hafalan lah. Iya, Banyak banget hafalan yang harus diingat gitu. Kalau iya. physics masih ada hitungannya kan. Oke. For math students like me gitu, they tend to lebih suka fisika daripada yang dua chemistry or biology. Biology. Karena lebih Banyak hafalan. Oh. ya lebih banyak hafalan lah Heeh. kalau for yang two of these. Jadi kalau misalkan anak lain yang suka matematika itu they tend kalau misalkan ambil 4, they tend to have math for their math, physics, sama satu lagi which is usually chemistry. Chemistry, oke. Iya, karena chemistry lebih banyak hitungannya lah daripada biology. Oke. So what I did to manage these, dan sebenarnya these two subjects Mhm. yang paling nilainya paling rendah. The first ever mock test I took di sekolah, at Mhm. least SMA Wardaya kan Mhm. mereka ada tes mock test, Mock testnya, ya oke. paper 1 kalau nggak Mhm. salah, which is full PG semua. Oke. Yang the first test yang aku ambil tuh kimia. Mhm. I got out of 40 questions, Mhm. PG, ABCD, Mhm. I got 14 correct out of 40. Yang 14 ya out of 14. 40. Iya, 14. yang Oke. expected ya. Oke oke. Kalau misalkan Mhm. I pilih random gitu, Heeh. expectednya 10 kan. Oke, betul. So I got 14 out of 40. Itu nilainya guru lain sampai shock gitu. Um, Kenapa? Itu susah banget? um, I don't know. Lebih ke mental sih. I prepared Oke. so much gitu untuk A level ya. Memang susah. Iya 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 iya. Obviously it's incredibly difficult. Tapi well, dari 14 out of 40 ya I still persevered kan. Oke. Masih aja I tried and tried again Aha. until ya akhirnya sekarang kan I still got an A star in my chem gitu. Well, how I went through that was I just kept on studying. Oke. Just keep pushing through it. No Oke. matter how low your score is or how demotivated you feel. Iya. Kalau misalkan in my eyes it's still unsatisfactory, Mhm. instead of dwell Mhm. atau ya udah instead of feeling sad in my head I go ya udah, let's use this as a lesson. We Oke. gotta keep pushing, we gotta keep Oke. going. Yeah, the show must go on. Oke. Masih Oke. aja kan, we gotta keep going gitu. Iya. Otherwise, yeah, I don't think I'd be able to achieve what I have Iya. right now Oke. gitu. Jadi demotivasi tetap ada ya, you still have the motivation and then after that you keep going and then, bodo amat lah ya. Iya, Yang penting, itu, berarti memang ada jatuh bangun ya? Jatuh iya. bangunnya tiba-tiba nilainya jadi itu lumayan cukup ini loh kalau misalnya kayak ada ragu nggak sih, bisa nggak sih kalau dengan ngelihat 14 soal yang dijawab dari 40 gitu kan, terus ada rasa, eee, ada rasa, semacam kayak bisa nggak gitu untuk mencapai A level A star-nya ini gitu? Iya, itu not a great time. Itu pas aku dapat 14 dari 40 itu trying to get out of that mental state yang otak aku bilang, ini kayaknya aku nggak bakal catch up Oke. untuk dapat my A star gitu. Itu sulit. Gimana kamu ngalahin kepala kamu? Logik ya, logiknya bilang nggak bisa nih, nggak bisa, tapi how you handle that? Nah, Mhm. itu sebenarnya just a lot of perseverance. Oke. Even if my brain bilang
sebenarnya not my brain sih, my heart Oh, your bilang, heart, oke. aku nggak bakal nyampe dapat A star aku. Mmm, what else could I really do gitu. Heeh. Ya, what I could do instead is just keep studying. Mhm, Ya, ya udah kayak gitu, just do more papers. Itu, the amount of papers that I did, while it wasn't a lot, nggak banyak mhm, sih sebenarnya kalau kerjain paper. Aku mhm. lebih emphasize ke kalau misalnya kerjain, past paper itu lebih emphasize ke the learning that you get from doing one paper. Oke, Kalau misalkan, I'm lost on a question gitu, aku sering nanya guru atau mungkin ChatGPT gitu. oke. Eee, aku lebih emphasize ke daripada, eee, kuantitas lebih ke kualitas lah, kualitas pembelajaran gitu. Mhm. I hear a lot of students, out there yang, kalau misalkan belajar A level itu harus misalkan kerjakan all the papers from 2025 to 2015 gitu, Iya. which I think is over excessive, Oh, kebanyakan gitu. oke, oke. Aku lebih mikir kalau, from my personal studies, I don't kalau nggak salah aku nggak nyampe 2022, Oh, aku nggak nyampe. still ya banyak. Masih banyak, iya, kalau Heeh, misalkan past paper itu aku kerjanya sampai 2023 maksimal gitu. oke. Yang the past papers itu aku nggak kerjain. Enggak. Eee, so I emphasize, lebih ke kualitas pembelajaran lah daripada kerjain banyak past paper. Jadi ketika ada ini kesimpulan aku, jadi ketika ada sesuatu yang nggak bisa and then kamu langsung concern di situ untuk cari tahu jawabannya, Mhm, and then you ask your teacher or ChatGPT. iya iya, lebih ke Oke. I need to, mmm keep trying to understand this question. Kalau misalkan Oke. questionnya masih ada there's a sense of doubt in my head gitu, Iya, sedikit pun aku tetap pasti tetap nanya gitu. oke. Which, I think a lot of students, tend to struggle with, understanding that, bahwa, mmm, kuantitas itu nggak semuanya gitu. Mhm, Seringkali aku kan juga ngajar, oke. seringkali aku lihat, murid-murid nanya, "Itu aku kerjain past paper-nya itu sampai berapa tahun ke belakang?" Gitu. Mhm, Tapi yang aku selalu jawab itu, "Don't do that." mhm, Lebih ke try to understand, everything from, the one paper that you, finish. I mhm, think makanya yang dari 14 kalau dari 40 itu sampai sekarang itu I can, eee, belajarnya cepet, lumayan cepet ya. mhm. Itu, eee, I aku masih termotivasi gitu. Karena tidak bisa tersebut, jadi sisa soal yang yang nggak bisa dijawab itu kamu, kamu coba cari jalan keluarnya Iya gitu iya ya? iya. Jadi Oke. tiap kali aku kerjain paper itu Mhm, ada kerasa gitu, I learn a lot from this paper, mhm, gitu. Dari paper ini aku belajar tentang ini gitu, yang tadi sebelumnya aku bingung aku sekarang bisa. So, ada motivasinya gitu, oke kalau gitu kalau aku bisa ambil bisa kerjain dari paper sini, let's move on to a different paper, let's see how I do then. mhm. Motivasi aku sih kalau dari yang moving from yang nilai paling rendah itu, motivasi aku itu from each paper that I do, eee, I learn more Mhm, and, aku kan suka banget, I love learning gitu, mhm, dari if I see myself, learning gitu, moving on to a different paper, nilainya lebih tinggi, itu, ada a certain, positive feedback lah feedback, in my oke, head gitu. Aku bisa belajar, lebih, eee, ya I understand more of, certain topics gitu. oke. Jadi, kalau, seeing the score go apa, naik naik Go naik up, naik ya naik ya gitu. ya ya, Kayak ada small winning terus kemudian kamu cukup seneng gitu ya karena ada iya, progress gitu. Oke, mhm, you talk more about learning. Oke, this is one of my question. What do you think about learning atau kayak apa sih yang kamu maksud dengan learning itu? mmm. Learning to me is growing to be a better person. That's what I think. Oke. Learning juga nggak usah harus, masuk ke academics. For example, learning outside of academics itu lebih ke, well, emotionally atau, for example, I tend to, apa ya, stress a lot about my exams. Mhm, Itu aku dulu, sering kali, when there's, exams or stuff like that, aku, exam anxiety-nya itu, eee, ya prominent, kayak rushing in my head gitu. oh, oke. Aku, tiap kali ada, nggak usah ulangan, kayak tes A level pun itu sebenarnya exam anxiety-nya tinggi banget. Mhm,
Jadi, ya sebenarnya is it bad? Akhir-akhirnya, I use this exam anxiety Mhm. kayak sebagai weapon aku. Oke. This how do I, decrease this exam anxiety? By learning more. Oke. Um, Itu copingnya ya? ya Heeh. copingnya copingnya ya, exam anxiety itu Jadi cuman dihadapi, iya, anxiety, stress, and then ya udah kita belajar aja ya gitu udah kan, ya, belajar aja, tabrak gitu kan. belajar aja Oke. terus. Oke sih. And, Mhm. so that helped me a lot with apa, how learning was to me, Mhm. gitu. Learning to me is, a chance, to grow, to learn more about, not necessarily about academics as well, tapi, about the world gitu, about how, what being human Mhm. is, mentally, emotionally gitu, nggak usah juga academics, lebih ke kalau the word learning ya, to Aha. me itu lebih ke how to be, uh, more emotional, I Emotional. guess. Lebih Oke. ke apa, to be, uh, empathetic, towards other people. Soalnya my journey through studying isn't Mhm. isn't necessarily about academics juga, tapi Mhm. lebih ke teman-teman aku juga. Ini maknanya apa? Maksudnya kenapa kamu ke teman-teman juga? Apakah you think about, eee, makna temennya ini apa di dalam learning kamu? Uh, You need to support them or you need to share your knowledge or how? I mean, Mhm. ya, itu, makna teman di sini itu, lebih ke supporting each other gitu. Oke. Kan apa, I often, Mhm. cari teman-teman aku untuk, support dari mereka dan mereka juga akhirnya support balik gitu. Lebih, Oke. ke, apa, relating to them, Oke. especially during A levels, Mhm. which, times were really apa, stressful gitu kan. I tend to, find other people who think of the same thing as me. Jadi kayak, yang sama-sama stres lah. Oke oke oke. Berarti, di luar kamu bertanya sama guru atau ChatGPT, tapi teman-teman juga mostly, apa, tempat diskusi, tempat ngobrol, tempat menyalurkan, pikiran-pikiran yang, apa ya, stres dan Iya, sebagainya? iya, banyak, sering venting sih ke teman-teman, ya apa, yang semua stres-stres ini itu aku sering ngobrol ke teman, tapi mereka juga akhirnya kayak, "Oh ini aku juga sama, aku sering kali kalau bisa bla 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 bla," gitu. Oke. Jadi so there's a sense of, apa, relatability, Oke. relatable lah. Related ya. Aku bisa apa, bukan aku doang yang merasa Merasakan hal ini, iya, teman-teman juga merasakan hal yang sama sehingga you feel like this is normal for us to, face this kind of, problem ya, mhm, A-level problem atau iya, another, exams problem. Okay, we move to activities that you told me before a mhm, moment ago, like you love to teach. mmm, Oke, ini apakah, menurut kamu Oxford sendiri itu perlu nggak sih ngelihat passion dari student-nya terhadap apa yang dia ingin raih atau ingin apa namanya ya, jurusannya ya, yang mhm, related dengan jurusan? mhm. Eee, Menurut aku oke, Oxford is very academic. Heeh. Kalau misalkan if you look at the test, the interview, sama juga apa nilai, A-level, they're very academic in terms of mereka, suka lihat angka. Mhm. Tapi what I also, see is how the essays, yang essays mereka tanya itu, from the 3 essays kalau nggak salah, Mhm. they ask a lot about your passion. Mmm. Itu, Di essay awalnya ya? iya, di Oke. essay Mhm awalnya. mhm. They often read, through your essays, tentang passion kamu itu, how much does it show, gitu. Mhm. So I do these activities not because aku cuman feeling CV aja gitu. Aku list, I've done this, I've done that gitu. Mhm. I don't do these activities because I'm, filling a CV, Mhm. tapi aku lebih ke I do these activities karena I actually have fun in them. Oke, you have fun in them. Iya, Oke I oke. enjoy apa, aku suka banget teaching orang Heeh. lain. Aku juga suka banget, jadi, ya teaching 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 teaching. All my activities itu, ya sebenarnya revolve around this, center thing, yaitu teaching. Dari my
organization of tutors, terus dari Wadaya Mengajar pula. Oke. Itu the reason why I do those things is not because yeah, I said not because aku feeling CV, tapi I actually really like teaching. Oke. Jadi my passion for Mhm. teaching, especially aku ngajar matematika kan. Mhm. I really like teaching mathematics to other people. And to show that, I take these programs, activities, and to try to show to other people that Mhm. ini passion aku bukan cuman teks doang loh. Aku beneran bisa show that I enjoy these activities by yeah these activities itu. And that's why my activities isinya cuman bukan cuman sih, my activities isinya teaching 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 karena itu ya something You're I really okay, enjoy you really gitu. enjoy. Okay, some of your friends told me that actually you are great in teaching. Ya, oke. Indikasinya apa? Indikatornya adalah kalau anak-anak diajarin sama kamu, mereka lebih cepat ngerti. Nah, ini yang kudapat dari, apa namanya, dari anak-anak ya. Nanti Mhm, ngomong, mereka bicara itu even yang anak-anak kecil atau anak-anak teman-teman, adik kelas kamu atau teman sebaya, they told me that. mhm. So, eee, apa yang membuat kamu bisa ini memang masalah you really love mathematics ya, tapi I wanna know, how bagaimana kamu cara mengajar kamu sehingga itu membuat, kamu, bisa mengajarkan anak-anak mereka mudah untuk mengerti matematika? I like to think mathematics as not a subject that we have to go through, tapi rather just apa ya, lebih ke language gitu. Oke, mathematics kan inherently semuanya akhir-akhirnya logic, right? Mhm. So instead of apa, seringkali, a lot of schools, especially misalkan, SMP aku, itu Mhm. seringkali mereka ngajar matematika itu disuruh Oh, oke. hafal rumus atau caranya memang kayak gini aja. Yang in my opinion does not, kayak instigate apa yang sebenarnya mathematics tuh semuanya bernalar. Mmm. Akhir-akhirnya. It's not about memorizing or anything like that. Pasti, mathematics itu punya suatu asal Mhm. yang we can develop this, dari asal ini bisa develop dari sini 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 gitu sampai the current understanding that we have right now. Mhm. Itu yang I really emphasize in my teaching. I always go out of my way, itu kalau misalkan ada bukan suatu topik yang belum ngerti atau misalkan, a formula that comes out gitu. Mhm. I, instead of apa, blindly teaching them, formula ini, I tend to introduce this formula gitu. Aku introduce-nya saya kayak temen lah. Ya dia juga suka sama nonton film ini atau, apa gitu. Ini, introduce yang misalkan aku introduce rumus gitu atau sebuah konsep, aku pasti, analogi yang mereka udah ngerti gitu. Oke, pakai analogi ya? Mhm. Mhm, suatu yang mereka udah ngerti di, sesuai konsep mereka kayak gitu. Dan I slowly introduce it terus, akhir-akhirnya aku baru kasih nama dia gitu. Mmm. Nama dia misalkan kalkulus gitu. Mhm. And taking through these apa, steps gitu, dari step by step, dari, teaching something itu helpful. It helps a lot in trying to understand apa, the later formulas, kalau misalkan ada formula lagi atau konsep-konsep yang berikutnya. Itu jadi jauh lebih gampang, untuk dimengerti Mhm. daripada kalau misalkan aku cuman blindly kasih Kasih ini rumus, doang oke. gitu, atau Oke. definisi doang. Oke, sangat menarik. Itu passion kamu kelihatan di situ ya. Oke, oke, I really love it. Oke, menurut kamu juga kegiatan-kegiatan apa sih yang, dipandang juga sama si Oxford ini? Kegiatan-kegiatan ya. Mmm, in my opinion, kegiatan-kegiatan itu nggak harus tentang apa, well, ya, like I said, nggak usah kegiatan itu nggak usah harus penuh, Mhm, tapi harus itu harus meaningful. harus meaningful. Oh, Yes, oke. yeah, try to show,
Aku sering, ngomong sih to people that yang baru apply ke universities atau is trying to seek higher education yang di luar gitu. Mhm. Try to show your passion as much as you can. Dari, mau dari activities atau mau dari essays itu try to cram this burning passion you have in your head in either text atau your Teks activities ya, di gitu. dalam tulisan ya. Mhm. Jadi apa yang ada di dalam kepala kamu, rasa hasrat dan berdebar-debarnya kamu terhadap your passion itu kamu tuangkan di dalam tulisan. Iya. Nah, guys, this is one of a clue untuk bisa nulis apa namanya, writing essay yang bagus ya. Oke. Mmm, tadi aku mau tanya juga terkait dengan, kamu oke, ap ada berapa university lagi yang kamu dapat offer? Ini dari kemarin aku pengen tahu, pengen tanya juga, oke. Um, the universities I applied to cuman sebenarnya dari 3 countries, Mhm mhm. which is one, Hong Kong, 2 Heeh, Singapore, 3, the UK. mhm, And dari UK, I applied to University of Edinburgh, heeh, Warwick, Oxford, ICL, and UCL. heeh. Dari, Hong Kong, I applied to HKU sama HKUST. Dapet tuh Hong Kong dua-duanya ya? Iya, Oke, dari dua-duanya itu dari dua-duanya Hong Kong itu aku dapat dua-duanya juga. mhm, And dari Singapura aku applied to NTU and NUS. mhm. The ones that I've got yang dapat, letter of acceptance-nya atau conditional itu, paling my first option is Oxford. Ah hah, Terus, the ones in the UK itu Edinburgh sama Warwick. Warwick, oke, Iya, ISEAL sama USL I didn't get. oke. Um, in Singapore? in Singapore Ah yang so far I've gotten itu NTU. NTU NU dapat ASEAN? NTU ya, NTU also ASEAN. dapat ASEAN and tuition grant. And US masih, asking questions actually, dari email ya. They ask you? Yeah, they asked me. Soalnya, They reach you already? yeah, Oke, they reached out to me. mhm. There was some confusion about, apa gitu, we can talk about that. We can talk about that Oke. later. Tapi, Oke oke oke. NUS lagi ditunggu lah Oke, istilahnya. oke oke. Itu karena mungkin kamu pakai A-level ya? Uh, Pakai nasionalnya juga masukin nggak? aku dua-duanya pakai rapot. Dua-duanya masuk? Yes, Oke. dua-duanya aku pakai rapot with a side of A levels gitu. Oh, oke. So yang NUS sebenarnya sih cuman lagi email pertanyaan aja gitu. Mhm There's mhm some mhm. questions yang need clarification. Makanya Oke. lagi ditunggu. NUS memang agak lebih lama lah daripada every other universities gitu. Iya, oke. Aku pengen tanya, kenapa kamu nggak coba ngambil USA? Oh, well ini lebih ke personal preference aja sih. Oh, Kalau ambil oke. US, lebih ke pertama jauh. It's night and day, literally night and Oke, day kan. iya iya Kalau iya. one is kalau satu malam, satu pagi Iya gitu. betul, bedanya nyaris ini ya, Iya, satu malam satu pagi, betul iya, betul. and I still wanna apa, kalau misalkan aku pergi ke university, I still want ada jeda waktu lah yang, kalau misalkan aku, eee, telepon sama, keluarga atau sama teman-teman itu masih ada jeda waktunya gitu lah, Iya iya iya. eee, of daytime. Iya. Terus kedua, it's a bit like situasi sekarang, I don't wanna get too, political tapi situasi di sana agak little iffy tentang Iya. edukasi Iya gitu. iya 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 iya. Especially ya kalau tentang war segala Iya. macam itu I don't wanna, aku nggak mau, di university yang I have to think about that. Oke oke. So yeah, my options weren't gonna be actually dulu aku inget, kelas 10 kalau nggak salah, Ah hah. aku dulu, pernah bilang I wanted to go to MIT gitu. Mhm. But yeah, I think kayak kelas 11 gitu kira-kira I was like, "Oh aku jadi nggak mau ke US," gitu. Oh, oke. Oke oke oke. Ada planning nanti buat ngambil S2? Iya, definitely itu, aku pasti ambil, S2 after, S1 di Oxford. I wanna go out again, maybe to a different country this time, Oke. to study, S2 lah. Aku mau S2 tentang, AI actually. Okay, I always ask this to the students ya that I do this the interview. Uh, A-level Wardaya dengan A-levelnya, SMA Wardaya itu ada A-levelnya, itu seberapa penting atau seberapa besar impactnya terhadap your academic and your university Hmm. things? Well, Wardaya was the first to introduce me to A levels. Oh, oke. Sebelumnya aku Mhm. nggak tahu.
anything about A levels. Maybe I've heard of the term IGCSEs, Mhm. tapi itu doang. Aku nggak pernah Kamu dengar. ambil GCSE nggak? Nggak, aku nggak Oh ambil nggak ambil, O level IGCSEs. nggak ambil ya? No, no, Oke. no. I Mhm. didn't take O levels. Tapi the first time I ever heard about the word A level itu di sini, nowhere else. And jadi how much did it impact me? Yeah, very much so. Karena the only reason why I got into Oxford to begin with is because uh, of me knowing about A levels. If I didn't know about A levels, kalau misalkan aku misalkan not to name drop, SMAK 1 atau di tempat lainnya lah, di sekolah Mhm. lainnya, I don't Mhm. think I would be this passionate atau about academics. And juga SMORD doesn't have to be about A levels as well. Shout out to the teachers. Mereka so passionate and so supportive of me uh, studying and seeing my true potential of what I could be. Oke. And They like to challenge you, right? yeah, Oke. they like to challenge me. And seringkali, if I went to a different school like SMAK 1, I think I would compare myself a lot with other people who are a lot more academically talented than me. Mhm. Tapi in this school, they didn't see me as just another student, tapi someone that could really pursue something big, really. Oke. I think without kalau kalau aku nggak masuk SMA Merdeka, aku nggak masuk all the universities I would I would get. Oh, you are so sweet. Thank you, thank you, thank you. This is all for the student, for the teacher also of Wardaya ya. Oke, apa lagi support system yang menurut kamu penting di dalam hidup kamu? Um, my yeah, terutama my family, my mom. Okay, Uh, now we call our special guest also. Is it okay? Come, come, come. We have Ibu dari Mario. Yeay, Ibu. Oke, Ibu, gimana how you feeling about bagaimana perasaan Ibu terkait dengan Mario dapat Oxford, dapat juga beasiswa Garuda ya untuk support finansialnya? Tell me about that. Ya, yang pasti bangga banget ya. Mhm. Tapi saya percaya apapun yang terjadi itu sebenarnya bagian dari proses yang sudah Mario perjuangkan juga. Jadi iya, saya selalu menjadi orang yang selalu percaya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Oke. Jadi Mario bisa mendapatkan segala sesuatu hari ini, yaitu semuanya karena hasil investasi yang dia melakukan banyak hal. Bukan cuman hanya untuk akademik dia, tapi dia punya prinsip kalau bisa jangan pinter sendirian itu yang mungkin Oh. itu yang bikin dia Itu bisa jarang loh. sampai ada hari Anak yang ini. bisa berpikir kayak gitu kan, itu jarang sekali. Bagaimana Ibu menanamkan hal tersebut ke Sebenarnya diri itu Mario? inspirasi Mhm. kayaknya dari salah satu guru yang ada di Wardah ya. Oh Ya, ya, balik lagi ke teacher iya, ya, oke, heeh. heeh. Tapi saya memang dari kecil selalu Mhm, menanamkan dia untuk, mmm, dalam hidup di dunia ini nggak cuman hanya cukup kita pintar. mhm, Kadang kita bisa dikalahkan sama keberuntungan. oke, Saya suka menanamkan itu sama Mario. Pintar sama beruntung, kadang-kadang orang pintar itu suka iri sama orang beruntung. mhm. Nah, bagaimana keberuntungan itu bisa terjadi? Ya, dengan kebajikan yang kamu lakukan. Oke, Karena kebetulan memang ya kami keluarga Buddhism, jadi memang di hidup kami itu relate banget dengan yang namanya karma. Jadi saya mhm, selalu berusaha untuk menanamkan pada anak-anak saya tentang kebajikan yang kita tanam itu pasti akan menghasilkan karma kebaikan. oke, Jadi apa yang dia dapat hari ini itu benar-benar hasil investasi yang dia lakukan gitu. oke. Dan itunya mungkin Mario tiru itu dari Ibu kali ya? Ya karena saya, jadi dari awal kenapa memasukin, Mario ke SMA Wardah ya karena Mhm, Melihat ada visi misi ya dari Pak Anton Wardaya sendiri untuk bantu anak-anak yang
mungkin dari kayak saya kan kaum mendang-mending ya, Bu, ya. Yang Oke. nggak beneran saya nggak punya mimpi untuk bisa nyekolahin anak di Oxford. Mhm. Waktu saya masukin anak saya yang pertama waktu dulu anak pertama kokonya Mario itu salah satu anak autism juga Iya, itu, kayaknya mungkin dari sana saya mulai belajar pemetaan untuk bakat anak. Jadi kayak apa ya, kayak, secara nggak langsung kalau kita punya anak autis itu kita harus tahu strength mereka ada di mana. mhm, Sehingga kita nggak salah langkah untuk mensupport anak kita. betul. Nah mungkin karena kebiasaan ini, saya lakukan itu buat Mario. Jadi waktu awal Mario sudah SMP itu dan ini kan memang angkatan spesial ya, Bu, ya, Iya, kena Covid, Covid, betul. eee, banyak banget TK yang pertama You've gitu, been through a terus, lot ya, Mario. Semuanya banyak tantangan yang terbaru untuk yang iya, tahun-tahunnya Mario terus ini, mhm. beasiswa kan tahun ini lebih lebih kayak lebih ini ya, Bu, ya, lebih perjuangannya lebih, Perjuangan lebih sulit, ya karena memang. kondisi perangnya di dunia Iya, ekonomi dunia betul, juga pas lagi lagi kamu perang juga, mhm. jadi kayak apa ya, yang biasa-biasa yang didapatkan oleh kakak kelas sebelumnya itu kayaknya kok agak beda ya Mhm, didapetin sama anak saya. Itu dari awal tuh jadi kayak memang dari awal tuh memang saya memang concern banget untuk anak. Saya tahu kondisi keuangan saya, biaya saya, kemampuan saya itu nggak memungkinkan untuk menyekolahkan anak saya di luar negeri. Jadi saya dari awal sudah bilang sama anak-anak, nggak cuman hanya Mario sih. Saya bilang sama kakaknya, sama Mario juga, "Kalau kalian mau keluar, kalian harus pakai kemampuan kalian." oke. Jadi memang dari awal saya selalu jujur sama anak-anak saya, kemampuan keuangan saya. Tapi saya ada satu janji yang saya lakukan pada anak-anak saya. Selama kalau kalian ingin mengejar ke arah sana, mama akan melakukan apa aja untuk mensupport kamu. Tapi mensupport dalam arti kata tidak sampai, bikinin esai anak ya, Bu, ya. Tidak sampai karena saya nggak mampu. Saya, latar belakang saya bukan pendidikan yang tinggi karena saya, eee, orang yang terlahir dengan otak kanan yang kuat banget. Jadi saya memang kuat di art. Oke. Tapi, saya belajar sebanyak hal ketika saya punya anak spesial. Jadi, dari situ saya punya pemikiran juga ya, Bu, ya. Seseorang yang mampu menyekolahkan anak ke luar negeri ada 2 tipe, Bu. Kayak gimana tuh? Tipe yang pertama, kalau anak bisa sekolah di luar negeri, kalau anaknya nggak pinter banget, dia pasti anak yang pintar, baru bisa masuk ke univ dunia. Ya, at least 100 besar dunia itu ada universitas yang nggak main-main ya, Bu, ya. Iya. Jadi kalau misalnya anak bisa sekolah di universitas terbaik di dunia, pasti ada 2 kemungkinan. Kalau dia nggak pinter banget atau yang kemungkinan kedua, dia pasti kaya raya. Oh, Dalam oke. hal ini saya bukan melihat kemateriannya, Mhm, materialnya, iya. tapi saya berpikir bahwa ketika kalau saya mampu menyekolahkan anak saya keluar, berhasil, sebenarnya itu bagian dari impian saya, yang dari awal saya punya konsep pemikiran seperti itu. Sebenarnya itu impian ibunya, tapi Oh, bagaimana caranya saya kan menularkan kepada impian itu menjadi impian anak saya. oke. Nah itu yang saya tanamin konsepnya, sehingga karena saya punya 2 pemikiran ini, jadi kalau dia ketemu dengan orang yang pintar, anak saya pasti akan improve juga menuju ke sana. Oke. Kalau dia ketemu dengan orang yang punya, keuangan yang baik, dia pasti akan dapetin modal untuk melakukan sebuah usaha. Mmm, Karena orang orang yang punya, eee, investasi atau punya uang yang mumpuni maksud saya, mereka pasti punya jiwa entrepreneur hebat, dia mhm, pasti akan bisa melihat kemampuan bakat seseorang yang bagaimana bisa di-support untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat. mhm, Ini pikiran mhm, saya ya, Bu, mhm, ya. betul, betul, Nah, oke. makanya dari situ saya dari awal, karena saya berpikir bagaimana caranya anak saya bisa sekolah ke luar negeri, tapi saya karena saya single parents, jadi saya punya kemampuan cuma segini nih. Saya berusaha menularkan impian itu kepada anak saya. Dari Oke. kecil, Mario punya keinginan untuk Sekolah di luar? sekolah di luar.
Oh, udah dari kecil ya? Udah Dari udah 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 di-declare ya, "Aku mau sekolah di luar," gitu? Atau Secara ibunya? nggak dia nggak ngomong bahwa, "Aku mau ke luar negeri." Mungkin ya Mario ini termasuk anak yang saya bukan ngebangga-banggain anak saya, tapi maksud anak saya dua-duanya termasuk anak yang, tidak pernah punya keinginan macam-macam dalam sisi duniawi ya, Bu, ya. Iya iya iya. Ketika parents lain bawa anaknya jalan-jalan, liburan every year, dia tidak pernah menuntut untuk harus tiap tahun dia pergi. Anak-anak saya dua-duanya enggak. Tapi, saya mencoba untuk menjadi ibu yang, "Oke, kamu butuh apapun untuk pendidikan kamu, mami support." Oh ya, sama dari kecil saya punya satu kebiasaan ya, Bu, Mhm. kasih mainan ke mereka itu selalu mainan yang logik. Oh, oke. Heeh, jadi saya tidak pernah kasih mainan anak tuh, ya pedang-pedangan, Oke. robot-robot. Ada, tapi tidak spesifik. Jadi banyak yang saya support anak itu adalah kayak puzzle, Puzzle. kayak apa tuh, Lego? Lego Mhm. atau kayak sesuatu yang sifatnya kayak apa sih, traffic yang mobil-mobilannya bisa jam gitu loh, yang dihilangin sama dia. Oh, oke. Terus ya, kayaknya mungkin karena dari kecil saya punya pemahaman seperti itu. Jadi, itu mungkin memancing logiknya anak-anak Oke. saya. Mmm, saya mengakui bahwa bukan berarti saya tidak punya ambisi juga sama anak, tapi saya melihat kemampuan. Jadi kayak dia tiba-tiba terjun di bidang olimpiade matematika itu saat Oke. di Wardaya aja, Bu, Iya. Kamu sempat menang ya di, tingkat provinsi. provinsi? Ya, Iya. kota, provinsi, Heeh. oke, mhm. Jadi sampai kota, kata Sampai kota kota. provinsi enggak ya, provinsi Provinsi nggak pernah. enggak Mhm. melaju ke Tapi kota iya ya? Mhm nasional mhm. soalnya, tapi kota iya. Waktu itu saya bilang sama dia, "Kamu resikonya adalah ketika kamu waktu masih kecil mama lesin kumon, kamu nangis kan? Mhm. Jadi orang yang matematika yang bener-bener yang champion begitu saya perhatiin mereka punya kecepatan juga, Bu, Oke. nggak cuman hanya logik." Saya tahu anak saya kecepatan matematikanya kurang karena dia tidak ditreatment secara baik waktu dia, harusnya dia waktu dari SD dia terus gitu ya, Khusus gitu ya, dia treatment secara khusus ya melatih untuk dirinya tapi dia matematikanya? mundur Mhm kan. mhm. Waktu Mario saya masukin, kelas olimpiade matematika di SD dia juga nangis gitu karena dia bilang, "Mami saya nggak mau itu soalnya terlalu sulit." Saya sudah di situ saya langsung mikir, wah memang anak saya kayaknya harus mulai dikasih basic mentalitas dulu, Oke. ya. Jadi di situ saya sadar diri. Ketika waktu SMA dia harus A A-level, level iya, waktu itu heeh, dan dia masuk ke tingkat, kota provinsi. Jadi dia provinsi. harus OSN saya langsung memberikan dia pilihan, Bu. Oke, Iya, ya, saya tahu diri, Bu, bahwa, eee anak saya harus memilih antara OSN atau A-level. Bukan berarti saya tidak percaya anak saya mampu melaju ke OSN, tapi saya realize banget, menyadari bahwa anak saya ambil 5 subjek. oke, ya itu poinnya ya. Poinnya di Mhm situ, mhm. saya tidak pernah mau bikin dia, nggak happy menjalankan ini. Satu sisi saya ngerti karakter Mario adalah dia akan berusaha untuk, mengejar ini, tapi ketika dikasih stres yang begitu banyak, Bu, Mhm bagaimana anak kita bisa menjalaninya? mhm. Jadi karena hal itulah saya tidak, saya bilang sama Mario bahwa, "Kamu harus memilih, mana yang kamu mau pilih?" Kalau menurut opini mama, kita investasi di AS level sama A level itu sudah puluhan juta. Iya, lumayan ya budgetnya ya untuk level Budgetnya 5 lumayan. 5 kali 5 tuh ya? Iya, Mostly bisa iya, itu 25 tambah itu udah including AS level belum, Bu? Belum udah ya? Eh, including. AS level sendiri, A level Iya, sendiri iya, biayanya? iya, iya, Oh, almost beda-beda, 50. iya. 50 ya? lima Oke oke oke, puluh itu lumayan ya, udah. mhm. Sebenarnya untuk support anak saya ini, untuk Mario bisa sampai ke Oxford itu, Bu, ya, itu kalau saya total adalah 100 juta, Bu.
Oh, Jadi tetap sebenarnya ada bukan budget, tidak ada heeh. modal sama sekali, tapi benar-benar saya di sini, saya benar-benar bilang, "Apapun yang kamu butuhkan mama support, tapi kita harus ada yang kita kalahkan. Kita nggak boleh maksudnya serakah dalam hal Ya, ini." Jadi saya bilang, "Kayaknya ya kalau kamu bisa 5 istar, kayaknya jalan untuk kamu menuju UNIF dunia, itu akan lebih terbuka, kemungkinannya akan lebih kuat dibandingin ketika kamu menang ke OSN." Karena menurut saya, kemampuan Mario untuk menuju sampai ke IMO, bukan dia tidak mampu, tapi dia telat. oke. Jadi saya tahu diri, Bu. Saya Mhm. bilang, "Sudahlah ya, nggak usah dikejar ininya, kamu fokus aja." Karena masuk ke A level ya, Bu, jujur aja ada beberapa subjek yang, Mario itu beneran harus belajar sendiri. Ah, mungkin belajarnya lebih effort ya untuk Iya, beberapa bahan-bahannya mepet banget, Bu, oke oke. dapatnya. Sehingga, untuk itu dia butuh benar-benar untuk concern untuk, eee, supaya tetap bisa 5 istar. Oke, Ibu gimana Bu for the last, bener-bener the Kalau last nih, heeh, buat parents ya parents ya, terutama ya, mhm, other parents? tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Oke, Kalau anak kita, saya adalah latar belakang dari bukan berkelimpahan, tapi, karena kita ngerti caranya, kita tahu bagaimana mensupport anaknya, otomatis kita ngerti cara ngejarnya gimana. oke, Kalau anak butuh dipetakan, di-support kemampuan mana yang dia kuat, kita harus support di situ. Kita juga harus tahu bagaimana cara bangun portofolionya. Karena itu penting banget untuk anak kita bisa meraih beasiswa ataupun itu untuk ke luar negeri. iya. Kalau misalnya kita sudah saya menemukan banyak orang tua yang, "Wah, keren keren keren," tapi mereka tidak peduli dengan prosesnya anak. Proses anak itu bukan cuman hanya mem-push nilai anak. Anak punya kepintaran, punya akademi yang tinggi, tapi kalau tidak disupport dengan support system yang bagaimana caranya dia menuju ke sana, itu juga akan useless Oke, banget, percuma. Jadi kita sebagai orang tua, kita nggak cuman hanya, eee, melihat kemampuan anak, mapping, tapi untuk sisi beasiswa, untuk sisi bagaimana apply ke luar negeri, bagaimana caranya bisa dapat fully funded atau 100% tuition, itu benar-benar kita harus pelajari. orang tua belajar juga berarti ya? Orang tua, yang Mhm, bikin saya, eee, be instingnya saya tepat banget ya, mengenalkan sekolah SMA Wardaya kepada Mario. Karena Pak Anton Wardaya itu nggak bikin anak kita hanya yang pintar, bukan cuma anak yang pintar, tapi parents-nya juga jadi pintar, Bu. yeay our principal. Iya, jadi maksudnya tuh, Yeay. Oke, dengan, betul, mhm. ketemu dengan, parents-parents yang lain itu tuh yang kayak sama-sama mau belajar. Terus yang lebih, hebatnya adalah kakak-kakak kelas di sini kan kadang-kadang mereka punya anak pertama udah dapet Iya, beasiswa Max heeh, atau apa gitu, terus adiknya ada di angkatan kita, Samuel. itu Sam, Ibu oke, Sylvia ya, mamanya iya, heeh, Samuel, itu bener-bener sharing-nya itu mereka mereka mau ngajarin kita, apa ya, yang kita tadi ngisi untuk sekedar, form untuk AS level sama A level aja kita kebingungan, mereka tuh mau bantuin kita gitu loh. Itu oh, yang oke. bikin saya tuh, Jadi mmm, persahabatan antar orang tuanya juga ya, iya kuat ya, persahabatan orang mhm. ini bikin saya sedih. Satu sisi di SMA Wardaya yang bikin anak saya yang bisa, tanpa Wardaya anak saya nggak ada hari ini. Tapi dengan selesainya anak saya di, sekolah di sini, saya kayak harus agak terpisahkan dengan, parents yang hebat-hebat ini. Oh. Dengan ibu juga. Oke 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 oke. Ah, Kita masih gitu. sering ketemu, don't worry. Aku Ya, akan masih ngundang Ibu, masih ngundang, apa, Mario ya, karena aku pikir kayaknya masih banyak yang mesti kukupas dari Mario, mungkin ada jilid 2 dan 3-nya Mario. So don't worry, I promise you we're going to meet again for this kind of podcast or another thing ya. Thank you so much Ibu Mario, it's really
pleasure to have you here and also in my life and also really love to work with you. You too, Bu. Yeah, Thank okay. you so much ya Thank you Ibu ya. for everybody yang bisa dengar di podcast ini. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi untuk yang lain dan thank you for listening. And tenang, Mario akan hadir lagi untuk berikut-berikutnya karena banyak yang mesti digali dari Mario. Oke, thank you. See you.